Bayangkan ini, Anda sudah mencoba makan lebih sehat, mengurangi gula, bahkan mengganti nasi dengan sumber karbohidrat yang lebih baik. Tapi, kadar gula darah Anda tetap tinggi. Anda merasa bingung, frustasi, dan mulai kehilangan harapan. Padahal, tanpa Anda sadari, pelakunya mungkin ada di piring Anda sendiri. Lebih tepatnya, di antara sayuran yang Anda anggap paling aman. Ya, Anda tidak salah dengar. Banyak orang, termasuk penderita diabetes, percaya bahwa semua jenis sayuran itu baik untuk kesehatan. Lagi pula, sejak kecil kita diajarkan bahwa sayur adalah makanan terbaik untuk tubuh. Tapi kenyataannya, tidak semua sayur diciptakan sama. Beberapa jenis sayuran ternyata memiliki dampak luar biasa besar terhadap kadar gula darah, bahkan lebih besar dari sepotong kue atau sekaleng minuman manis. Yang lebih mengejutkan, beberapa dari sayuran ini justru sering direkomendasikan dalam program diet untuk penderita diabetes. Mereka muncul di buku resep, disarankan oleh komunitas kesehatan, bahkan ada dalam menu rumah sakit. Namun, efek sebenarnya terhadap tubuh penderita diabetes bisa sangat membahayakan. Video ini akan membuka mata Anda. Kita akan membahas 5 jenis sayuran yang tampak sehat, bahkan mungkin sering Anda konsumsi setiap hari, tapi diam-diam bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang ekstrem. Bahkan, hanya dengan menghilangkan satu saja dari daftar ini, Anda mungkin sudah membuat langkah besar menuju pengendalian diabetes yang lebih baik. Dan yang paling penting, kita tidak hanya akan membahas bahayanya. Di setiap bagian, saya juga akan memberikan solusi. Sayuran alternatif yang lebih aman, rendah glikemik, dan tetap lezat. Karena menjaga kadar gula darah tidak berarti Anda harus mengorbankan kenikmatan makan. Anda hanya perlu memilih dengan lebih bijak. Saya tahu ini mungkin bertentangan dengan apa yang Anda yakini selama ini. Dan itulah mengapa Anda perlu menonton sampai akhir. Sayuran yang menempati posisi nomor 1 dalam daftar ini akan sangat mengejutkan Anda. Karena ia sering disebut sebagai superfood, makanan untuk detox, bahkan dipercaya bisa membersihkan hati dan darah. Tapi kenyataannya, bagi penderita diabetes, ia bisa menjadi musuh dalam selimut. Jadi, siapkan diri Anda. Informasi yang akan Anda dapatkan bukan sekadar pengetahuan biasa. Ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Karena semakin Anda tahu bagaimana makanan memengaruhi tubuh, semakin besar kekuatan Anda untuk mengendalikan kesehatan sendiri. Mari kita mulai dengan sayuran pertama dalam daftar. Kita mulai dari sayuran pertama dalam daftar, yang menempati posisi nomor 5, kacang polong. Mungkin terdengar mengejutkan, karena kacang polong sering dianggap sebagai makanan ringan yang aman, bahkan sehat. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan banyak digunakan dalam berbagai masakan keluarga. Mulai dari salad, sup, hingga pelengkap lauk seperti nasi goreng atau pasta. Tapi di balik tampilannya yang tidak mengancam, tersembunyi potensi bahaya bagi penderita diabetes. Kacang polong termasuk dalam kelompok sayuran bertepung. Artinya, ia mengandung kadar pati yang cukup tinggi, dan pati ini sangat mudah dipecah menjadi gula dalam tubuh. Ketika Anda mengonsumsi 1 cangkir kacang polong yang sudah direbus, Anda sebenarnya memasukkan sekitar 15 gram karbohidrat ke dalam tubuh Anda. Dan yang perlu diingat, sebagian besar dari karbohidrat itu adalah pati yang cepat berubah menjadi glukosa, langsung masuk ke dalam aliran darah. Indeks glikemik dari kacang polong pun lebih tinggi dari yang diperkirakan banyak orang. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat makanan tersebut menaikkan glukosa dalam darah. Dan kacang polong, meskipun berasal dari tanaman dan terlihat sehat, ternyata memiliki indeks glikemik yang bisa menyaingi beberapa makanan olahan. Bahaya dari kacang polong menjadi semakin besar ketika dikombinasikan dengan makanan lain yang juga tinggi karbohidrat. Misalnya, Anda makan nasi dengan tambahan kacang polong atau pasta dengan saus kacang polong. Kombinasi seperti ini bisa menyebabkan lonjakan glukosa ganda yang sangat sulit dikendalikan oleh tubuh penderita diabetes. Akibatnya, Anda mungkin merasa sangat mengantuk setelah makan, haus berlebihan, atau sering buang air kecil.
Semua itu adalah gejala klasik dari lonjakan gula darah yang drastis. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kacang polong sering digunakan dalam produk olahan yang tampak tidak berbahaya. Contohnya adalah popcorn dari kacang polong yang semakin populer sebagai camilan sehat. Tapi jangan salah, meskipun tidak diberi gula tambahan, proses pemanasan yang tinggi membuat pati dalam kacang polong lebih cepat terurai menjadi gula sederhana. Hasilnya, kadar glukosa Anda bisa melonjak dengan cepat dan kemudian anjlok tiba-tiba. Inilah yang disebut sebagai sugar crash, kondisi yang membuat Anda merasa lemas, mudah lapar kembali, dan sangat ingin mengonsumsi makanan manis. Kondisi seperti ini bukan hanya membuat pengendalian gula darah menjadi lebih sulit, tapi juga menciptakan siklus makan yang tidak sehat. Tubuh Anda terus-menerus merasa lapar. Meskipun Anda sudah makan, ini adalah jebakan yang sering tidak disadari oleh banyak orang, terutama mereka yang berusaha hidup sehat dengan mengganti makanan ringan berlemak dengan sayuran seperti kacang polong. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Solusinya adalah dengan memilih sayuran yang lebih aman dan tidak mengandung banyak pati. Sayuran hijau seperti bayam, kale, atau kangkung adalah pilihan yang jauh lebih bijak. Mereka memiliki indeks glikemik rendah, kandungan serat tinggi, dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Serat dalam sayuran hijau membantu memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga glukosa dilepaskan secara perlahan ke dalam darah, memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan produksi insulin secara alami. Lebih dari itu, sayuran hijau juga kaya akan mikronutrien penting, seperti magnesium, zat besi, dan vitamin K, yang semuanya mendukung kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi, Anda tidak hanya menghindari bahaya dari kacang polong, tapi juga memberi tubuh Anda bahan bakar yang lebih bersih dan stabil. Kesimpulannya, meskipun kacang polong tampak seperti makanan yang aman, kenyataannya mereka bisa menjadi pemicu besar lonjakan gula darah. Jika Anda penderita diabetes atau sedang berusaha menjaga kadar glukosa tetap stabil, sangat disarankan untuk membatasi atau bahkan menghindari konsumsi kacang polong. Beralihlah ke sayuran hijau rendah karbohidrat yang lebih ramah bagi metabolisme Anda. Langkah kecil ini bisa membawa dampak besar dalam perjalanan Anda mengelola diabetes dengan lebih efektif. Sekarang mari kita lanjut ke sayuran berikutnya dalam daftar, yang diam-diam juga membawa risiko tinggi, meskipun banyak orang menganggapnya sebagai makanan pokok yang tidak berbahaya. Sayuran berikutnya yang menempati posisi nomor 4 dalam daftar adalah jagung. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah jagung benar-benar bisa berbahaya? Bukankah jagung sering kita makan sejak kecil? Digunakan dalam berbagai hidangan tradisional, dijual sebagai jajanan sehat di pinggir jalan, bahkan dimasukkan ke dalam sup dan salad. Jawabannya mungkin mengejutkan, tetapi ya, bagi penderita diabetes, jagung bisa menjadi salah satu sumber lonjakan gula darah paling cepat dan sulit dikendalikan. Secara teknis, jagung memang termasuk dalam kategori sayuran. Namun, tubuh kita tidak memperlakukannya seperti sayuran hijau rendah glikemik. Sebaliknya, tubuh mengenali jagung sebagai sumber karbohidrat sederhana, hampir setara dengan gula murni. Satu tongkol jagung ukuran sedang saja dapat mengandung sekitar 30 gram karbohidrat, jumlah yang hampir setara dengan 2 potong roti putih. Dan kita tahu bahwa roti putih dikenal sebagai salah satu pemicu kenaikan gula darah tercepat. Masalahnya tidak hanya pada jumlah karbohidrat, tetapi juga pada bagaimana jagung diproses oleh tubuh. Saat jagung dimasak, baik direbus, dibakar, dikukus, atau dijadikan bubur, struktur karbohidratnya menjadi lebih mudah dicerna. Proses pemanasan memecah pati kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga tubuh menyerap gulanya dengan sangat cepat. Ini menyebabkan lonjakan glukosa yang tiba-tiba dalam aliran darah, yang pada penderita diabetes dapat memicu respons insulin yang berlebihan dan membebani pankreas. Banyak orang menganggap popcorn sebagai camilan sehat, apalagi jika tidak diberi tambahan gula atau mentega. Tapi kenyataannya, meskipun popcorn polos tidak memiliki rasa manis buatan, proses pembuatannya yang melibatkan suhu tinggi,
membuat pati dalam jagung terurai menjadi gula yang sangat mudah diserap. Akibatnya, satu mangkuk popcorn bisa berdampak hampir sama seperti mengonsumsi makanan manis lainnya. Dan karena popcorn sering dimakan dalam jumlah besar tanpa terasa, lonjakan gula darah bisa terjadi tanpa Anda sadari. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa label sehat atau alami pada makanan tidak selalu berarti aman untuk kadar gula darah. Jagung, meskipun alami dan tidak diproses secara ekstrem, tetap memiliki potensi besar dalam memicu lonjakan glukosa, terutama bila dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti sup jagung, bubur jagung, jagung manis kalengan, atau popcorn. Bahkan camilan berbasis jagung seperti keripik jagung atau tortilla pun memiliki efek serupa karena kandungan karbohidratnya yang tinggi dan cepat dicerna. Jika Anda termasuk orang yang menyukai tekstur renyah dan rasa manis alami dari jagung, ada kabar baik. Anda tidak perlu mengorbankan kenikmatan makan. Solusinya adalah mengganti jagung dengan sayuran lain yang menawarkan pengalaman makan yang mirip, tetapi jauh lebih aman bagi kadar gula darah. Contoh yang sangat baik adalah zucchini panggang atau paprika. Zucchini memiliki tekstur yang empuk, namun tetap renyah saat dimasak, serta rasa yang ringan dan menyenangkan. Paprika, terutama yang berwarna merah atau kuning, memiliki rasa manis alami yang serupa dengan jagung, namun kandungan karbohidratnya jauh lebih rendah, dan indeks glikemiknya pun tergolong aman. Kedua sayuran ini tidak hanya membantu menjaga kadar gula tetap stabil, tetapi juga memberikan tambahan vitamin dan antioksidan yang penting bagi tubuh. Selain itu, paprika kaya akan vitamin C, yang penting untuk sistem imun dan proses penyembuhan. Sedangkan zucchini mengandung banyak air dan serat, membantu hidrasi, serta memperlambat penyerapan karbohidrat lain dalam makanan. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk penderita diabetes yang ingin tetap menikmati makanan lezat tanpa khawatir lonjakan gula darah. Mengelola diabetes bukan hanya soal menghindari makanan manis, tetapi juga tentang memahami bagaimana setiap makanan, termasuk sayuran, berinteraksi dengan metabolisme tubuh. Dan dalam kasus jagung, meskipun terlihat tidak bersalah, ia bisa menjadi pemicu lonjakan glukosa yang sangat sulit dikendalikan. Jika Anda sedang berjuang menjaga kadar gula tetap stabil, pertimbangkan untuk mengurangi atau bahkan menghindari konsumsi jagung dalam bentuk apapun. Beralihlah ke sayuran alternatif yang lebih ramah metabolisme, sehingga Anda tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa risiko tersembunyi yang mengancam kesehatan jangka panjang Anda. Sekarang, kita akan melangkah ke sayuran berikutnya dalam daftar. Sayuran yang jauh lebih sering muncul di meja makan dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari masakan sehari-hari. Tapi, siapa sangka ia justru menyimpan bahaya yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Sekarang kita masuk ke posisi nomor 3 dalam daftar sayuran berbahaya bagi penderita diabetes, yaitu kentang. Sayuran ini mungkin adalah salah satu yang paling umum kita temui di berbagai jenis hidangan, baik di rumah, restoran, hingga makanan cepat saji. Kentang sering dianggap sebagai makanan pokok yang sehat dan mengenyangkan. Tapi sayangnya, bagi penderita diabetes, kentang bisa menjadi salah satu musuh terbesar yang tersembunyi di balik rasa gurih dan kenikmatannya. Kentang mengandung karbohidrat dalam bentuk pati yang sangat tinggi. Tidak peduli bagaimana Anda mengolahnya, direbus, digoreng, dipanggang, dibuat mashed potato, atau bahkan keripik, struktur dasar karbohidrat dalam kentang tetap sama. Mereka akan dipecah menjadi glukosa dengan sangat cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang drastis hanya dalam waktu singkat setelah dikonsumsi. Satu buah kentang ukuran sedang saja bisa mengandung lebih dari 35 gram karbohidrat. Ini adalah jumlah yang sangat besar untuk satu kali makan, apalagi bagi penderita diabetes yang harus menjaga asupan karbohidrat hariannya dengan ketat. Karbohidrat dalam kentang bersifat cepat serap, artinya glukosa masuk ke dalam aliran darah hampir tanpa hambatan. Akibatnya, kadar gula darah bisa melonjak sangat tinggi, memaksa pankreas untuk bekerja ekstra keras dalam memproduksi insulin guna menstabilkannya. Yang lebih mengejutkan, banyak orang beralih ke ubi manis dengan harapan bahwa itu lebih sehat dibanding kentang putih. Memang benar,
Ubi memiliki indeks glikemik yang sedikit lebih rendah dan kandungan serat sedikit lebih tinggi. Tapi jangan tertipu. Dalam porsi besar, ubi pun bisa memicu lonjakan glukosa yang tidak kalah drastis. Dan jika Anda mengolahnya dengan tambahan gula, santan, atau mentega seperti dalam makanan penutup tradisional, maka efeknya bisa menjadi lebih buruk dari kentang biasa. Masalahnya tidak berhenti di kandungan karbohidrat saja. Kentang juga sering dikombinasikan dengan lemak dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk kentang goreng, keripik kentang, atau mashed potato yang kaya mentega dan krim. Kombinasi ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Lemak jenuh memperlambat proses pencernaan, namun tidak menghentikan penyerapan glukosa. Justru, ia memperburuk resistensi insulin dan menambah beban metabolik pada tubuh. Pola makan yang mencakup kentang secara rutin juga bisa memicu kebiasaan makan berlebihan. Makanan berbasis kentang sangat lezat dan menggugah selera. Sekali makan, sulit untuk berhenti. Tubuh terus menginginkannya, menciptakan siklus kecanduan karbohidrat yang tidak sehat. Bagi penderita diabetes, ini bisa berarti peningkatan berat badan, penurunan sensitivitas insulin, dan mempercepat kerusakan fungsi pankreas. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengarah pada komplikasi serius, seperti gangguan jantung, kerusakan ginjal, hingga gangguan penglihatan. Namun bukan berarti Anda harus merasa kehilangan sepenuhnya. Ada banyak pilihan sayuran lain yang bisa menggantikan kentang dalam menu harian Anda. Sayuran seperti brokoli, kol, dan terong memiliki tekstur yang mengenyangkan, rendah karbohidrat, dan tinggi serat. Brokoli, misalnya, tidak hanya membantu mengendalikan kadar gula darah, tetapi juga mengandung senyawa antioksidan yang mendukung detoksifikasi alami tubuh. Kol, baik dimasak maupun mentah, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Terong memiliki tekstur lembut yang bisa menggantikan kentang dalam berbagai hidangan panggang atau sup. Mengganti kentang dengan sayuran-sayuran ini bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga langkah besar untuk kesehatan jangka panjang Anda. Anda bisa tetap menikmati makanan yang lezat dan memuaskan tanpa membahayakan kadar gula darah Anda. Misalnya, alih-alih membuat mashed potato, cobalah mashed kembang kol. Atau jika Anda suka makanan bertekstur renyah, buatlah irisan terong panggang dengan sedikit minyak zaitun dan rempah. Intinya adalah mengenali bahwa meskipun kentang terlihat alami dan umum dalam budaya makan kita, ia bukan pilihan yang aman untuk semua orang, terutama bagi Anda yang ingin mengelola diabetes dengan lebih baik, mengurangi atau bahkan menghilangkan konsumsi kentang dari pola makan harian bisa memberikan perubahan yang signifikan. Dengan mengganti sumber karbohidrat cepat serap, seperti kentang dengan sayuran rendah glikemik yang kaya serat dan nutrisi, Anda tidak hanya menstabilkan kadar gula darah, tetapi juga memberi tubuh Anda alat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dan memperbaiki diri secara alami. Mari kita akhiri ketergantungan pada makanan yang hanya memuaskan lidah dan mulai memilih makanan yang juga mendukung kehidupan. Sekarang, kita akan melanjutkan ke sayuran berikutnya yang mungkin tidak Anda duga sama sekali bisa berdampak besar terhadap kadar gula darah. Sayuran ini memiliki warna cerah dan reputasi sebagai makanan sehat, tapi dalam bentuk tertentu justru bisa menjadi jebakan glukosa yang tidak terlihat. Kita lanjut ke posisi nomor 2 dalam daftar sayuran yang diam-diam berbahaya bagi penderita diabetes, yaitu wortel. Sayuran akar berwarna oranye cerah ini sudah lama dikenal sebagai simbol makanan sehat. Wortel dianggap baik untuk penglihatan, kulit, dan bahkan sering digunakan dalam jus detox. Tapi tahukah Anda bahwa dalam bentuk tertentu, wortel justru bisa menjadi penyebab lonjakan gula darah yang berbahaya? Mari kita mulai dengan membedakan antara wortel mentah dan wortel yang sudah dimasak. Wortel mentah relatif aman dikonsumsi dalam jumlah sedang oleh penderita diabetes. Ini karena seratnya masih utuh dan teksturnya yang keras, membantu memperlambat proses pencernaan. Akibatnya, gula alami dalam wortel dilepaskan secara bertahap ke dalam aliran darah, memungkinkan tubuh merespons dengan produksi insulin yang stabil. Namun, cerita berubah drastis ketika wortel dimasak.
Proses perebusan, pengukusan, atau pemanggangan akan merusak struktur serat dalam wortel. Ketika serat pecah, tidak ada lagi yang memperlambat penyerapan gula. Gula alami dalam wortel, seperti glukosa dan fruktosa, menjadi lebih mudah diserap tubuh. Akibatnya, indeks glikemik wortel yang sebelumnya rendah akan melonjak tinggi setelah dimasak. Lonjakan ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes, karena bisa menyebabkan kadar gula darah naik dengan cepat. Tubuh kemudian akan merespons dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar, yang seringkali menyebabkan penurunan drastis sesudahnya. Inilah yang disebut sebagai crash gula darah hara. Gejalanya bisa berupa kelelahan ekstrem, rasa lapar berlebihan, mudah marah, dan keinginan kuat untuk mengonsumsi makanan manis. Dan jika Anda berpikir jus wortel adalah alternatif yang lebih sehat, Anda perlu berhati-hati. Saat wortel diproses menjadi jus, sebagian besar seratnya terbuang. Yang tersisa hanyalah cairan manis yang tampak alami, tapi sebenarnya penuh dengan gula. Satu gelas jus wortel bisa mengandung kadar gula yang setara dengan sepotong kue manis. Tanpa serat yang melindungi, gula dalam jus wortel masuk langsung ke aliran darah dan memicu lonjakan glukosa yang hampir instan. Masalahnya, jus wortel sering dikonsumsi sebagai bagian dari rutinitas sehat harian, terutama oleh mereka yang ingin detoks atau meningkatkan asupan vitamin. Tapi kenyataannya, bagi penderita diabetes, jus wortel bisa lebih mirip dengan minuman manis yang harus dihindari. Konsumsi rutin jus ini bisa membebani pankreas, meningkatkan resistensi insulin, dan memperburuk kondisi metabolik dalam jangka panjang. Namun Anda tidak perlu menghindari wortel sepenuhnya. Wortel tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat jika dikonsumsi dalam bentuk mentah dan dalam jumlah terbatas. Untuk mengurangi dampaknya terhadap kadar gula darah, Anda bisa mengombinasikannya dengan sumber lemak sehat atau protein. Misalnya, celupkan wortel mentah ke dalam humus, atau konsumsi bersama kacang-kacangan. Lemak dan protein membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga lonjakan glukosa bisa diminimalkan. Jika Anda mencari alternatif dengan tekstur yang renyah dan rasa yang ringan seperti wortel, seledri adalah pilihan yang sangat baik. Seledri hampir tidak mengandung gula, kaya akan air, dan memiliki kandungan elektrolit yang membantu hidrasi tubuh. Selain itu, seledri juga mengandung senyawa antiinflamasi yang mendukung kesehatan metabolik secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa meskipun wortel adalah sayuran dan kaya vitamin A, bagi penderita diabetes, cara penyajian dan jumlah konsumsinya sangat menentukan apakah ia menjadi sahabat atau musuh bagi tubuh Anda. Dengan memahami perbedaan dampak antara wortel mentah dan matang, Anda bisa membuat pilihan yang lebih cerdas dalam mengatur pola makan. Langkah kecil seperti ini, mengganti jus wortel dengan sayuran rendah gula, atau menghindari wortel matang dalam porsi besar, bisa memberikan dampak besar terhadap kestabilan gula darah harian Anda. Dan ingat, bukan berarti Anda harus menghilangkan semua yang Anda sukai, tapi dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa tetap menikmati makanan yang lezat sambil tetap menjaga kesehatan dengan lebih bijak. Setelah membahas wortel, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan dari seluruh daftar ini. Sayuran yang sering dianggap sebagai makanan super, penuh antioksidan, dan digunakan dalam berbagai program detox, ternyata menyimpan kandungan gula alami yang sangat tinggi. Bagi penderita diabetes, ini bisa menjadi bumerang yang berbahaya jika tidak disadari sejak awal. Kini kita tiba pada puncak dari daftar 5 sayuran paling berbahaya bagi penderita diabetes, yaitu beet. Sayuran ini sangat populer di kalangan mereka yang menjalani gaya hidup sehat. Warnanya merah tua yang mencolok, sering dihubungkan dengan kekayaan antioksidan. Beet dipuji sebagai superfood, dipercaya mampu membersihkan hati, meningkatkan aliran darah, dan sering digunakan dalam jus detox. Tapi sayangnya, reputasi itu tidak mencerminkan kenyataan bagi mereka yang hidup dengan diabetes. Beet memang terlihat menyehatkan, tetapi realitanya, ia mengandung kadar gula alami yang sangat tinggi. Dalam satu cangkir beet yang telah direbus, Anda bisa menemukan lebih dari 13 gram gula. Jumlah ini hampir setara dengan sepotong kecil coklat atau setengah kaleng minuman manis.
Dan meskipun gula ini bersifat alami, tubuh penderita diabetes tidak membedakan antara gula dari buah atau sayur dengan gula dari makanan olahan. Gula tetaplah gula. Setiap gram gula yang masuk ke dalam tubuh tanpa perlindungan serat yang cukup bisa memicu respons insulin yang besar, menyebabkan lonjakan glukosa yang cepat, dan dalam jangka panjang memperburuk kondisi metabolik. Ini adalah kabar buruk bagi mereka yang sedang berjuang menjaga kestabilan kadar gula darah. Apalagi jika PIT dikonsumsi secara rutin, tubuh Anda akan terus mengalami lonjakan glukosa dan penurunan tajam setelahnya, menciptakan siklus yang sangat melelahkan bagi pankreas. Lebih dari itu, PIT sering digunakan dalam bentuk jus. Ini adalah salah satu cara konsumsi paling berbahaya bagi penderita diabetes. Ketika PIT diproses menjadi jus, serat yang seharusnya membantu memperlambat penyerapan gula justru terbuang. Yang tersisa hanyalah cairan manis pekat penuh gula alami yang dengan cepat memasuki aliran darah. Proses ini mirip dengan menyuntikkan gula langsung ke dalam tubuh Anda tanpa hambatan. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa jus PIT aman karena tidak mengandung gula tambahan. Tapi kenyataannya, satu gelas jus PIT bisa memiliki dampak glikemik yang setara dengan jus buah-buahan manis lainnya. Tubuh menyerap gulanya dengan sangat cepat, menyebabkan kadar gula darah melonjak tajam dalam waktu singkat. Pankreas kemudian dipaksa untuk melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menstabilkan lonjakan tersebut. Jika hal ini terus terjadi berulang kali, maka sensitivitas insulin akan menurun dan resistensi insulin akan meningkat. Dua faktor utama dalam memburuknya kondisi diabetes. Konsumsi PIT dalam jumlah besar juga bisa menyebabkan gejala yang sering disalahartikan. Beberapa orang mengeluh merasa kelelahan kronis, kesulitan berkonsentrasi, kabut otak, dan rasa ngidam terhadap makanan manis yang tidak terkendali. Gejala-gejala ini sebenarnya bisa jadi berasal dari fluktuasi gula darah yang tidak stabil akibat konsumsi PIT. Karena rasa manisnya berasal dari gula alami, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengkonsumsi gula dalam jumlah besar. Salah satu aspek yang membuat PIT lebih berbahaya adalah persepsi publik yang keliru. PIT sering dimasukkan dalam program detox, diet anti-inflamasi, bahkan ditawarkan sebagai minuman kesehatan premium. Penderita diabetes yang sedang berusaha hidup lebih sehat cenderung tertarik mencobanya karena terdorong oleh janji manfaat kesehatan yang luar biasa. Namun, tanpa kesadaran akan dampak glikemiknya, mereka justru memasukkan bom gula ke dalam tubuh mereka sendiri dengan niat baik yang berbalik merugikan. Bukan berarti PIT tidak memiliki manfaat sama sekali. PIT mengandung senyawa nitrat alami yang dapat membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Namun bagi penderita diabetes, manfaat ini tidak sebanding dengan risiko lonjakan glukosa yang ditimbulkannya. Terlebih jika dikonsumsi dalam bentuk jus atau dalam porsi besar, efek negatifnya jauh lebih dominan dibanding manfaatnya. Jika Anda sedang mencari sayuran detox yang lebih aman dan tetap mendukung kestabilan gula darah, ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan. Pertama, lobak. Sayuran ini memiliki rasa sedikit pedas, tekstur renyah, dan sangat rendah karbohidrat. Lobak tidak menyebabkan lonjakan gula darah dan bahkan memiliki sifat anti-inflamasi alami yang mendukung kesehatan metabolik. Anda bisa menggunakannya dalam salad, dikukus ringan, atau bahkan dipanggang dengan sedikit minyak zaitun dan rempah. Alternatif lainnya adalah mentimun. Sayuran yang satu ini tinggi kandungan air, rendah kalori, dan membantu menjaga hidrasi serta keseimbangan elektrolit tubuh. Mentimun juga memberikan rasa segar dan mengenyangkan tanpa menambah beban gula darah. Anda bisa menggunakannya sebagai camilan, tambahan salad, atau dibuat infused water untuk variasi minuman sehat. Mengelola diabetes bukan hanya tentang menghindari makanan manis, tetapi tentang memahami setiap makanan yang masuk ke tubuh Anda, termasuk yang diberi label sehat. PIT mungkin cocok untuk sebagian orang, tetapi bagi penderita diabetes, ia lebih menyerupai serigala berbulu domba. Jangan terjebak oleh istilah superfood jika efek fisiologisnya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda.
Dengan mengganti bit dengan sayuran rendah gula seperti lobak dan mentimun, Anda tetap bisa menikmati manfaat detoks dan nutrisi tanpa risiko tersembunyi yang berbahaya. Ini adalah langkah kecil, tapi memiliki dampak besar dalam memperkuat kendali Anda atas kesehatan jangka panjang. Setelah membahas seluruh daftar 5 sayuran yang harus diwaspadai, sekarang waktunya kita merangkum kembali informasi penting ini dan membahas langkah-langkah nyata yang bisa Anda ambil untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan hidup lebih sehat setiap hari. Mari kita rangkum kembali semua informasi penting yang telah kita bahas dalam video ini. Ada 5 jenis sayuran yang tampak sehat, bahkan sering direkomendasikan dalam berbagai pola makan, namun ternyata justru bisa menjadi jebakan berbahaya bagi penderita diabetes. Sayuran-sayuran ini bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang tajam, membebani pankreas, memperburuk resistensi insulin, dan menciptakan siklus yang berbahaya bagi metabolisme tubuh Anda. Yang pertama adalah kacang polong. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, kacang polong mengandung pati cepat serap yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara signifikan. Terlebih lagi jika dikonsumsi bersama makanan tinggi karbohidrat lain seperti nasi atau pasta, efeknya bisa berlipat ganda dan membuat kadar glukosa melonjak tanpa kontrol. Solusinya adalah mengganti dengan sayuran hijau, rendah pati seperti bayam, kale, atau brokoli. Kemudian ada jagung. Secara teknis memang sayuran, tetapi dalam tubuh ia berperilaku seperti gula murni. Jagung rebus, jagung bakar, hingga popcorn semuanya mengandung karbohidrat cepat serap. Bahkan popcorn polos pun bisa menyebabkan lonjakan glukosa yang sulit dikendalikan. Bagi penderita diabetes, pilihan seperti zucchini atau paprika panggang jauh lebih aman dan tetap lezat. Posisi ketiga ditempati oleh kentang, si raja karbohidrat yang sering menjadi menu utama di meja makan. Kentang baik direbus, digoreng, atau dipanggang tetap memiliki kandungan pati yang sangat tinggi. Pencernaan mengubah pati ini menjadi glukosa dengan cepat, menyebabkan peningkatan gula darah yang drastis. Bahkan kentang manis yang dianggap lebih sehat juga perlu dibatasi dengan hati-hati. Alternatifnya adalah kol, terong, atau kembang kol. Lalu kita bahas wortel, terutama dalam bentuk olahan. Saat mentah, wortel relatif aman, tapi ketika dimasak, indeks glikemiknya melonjak drastis. Gula alami di dalamnya menjadi sangat mudah diserap tubuh dan memicu lonjakan gula darah diikuti dengan penurunan tajam yang melelahkan. Terutama dalam bentuk jus, wortel menjadi cairan manis pekat yang tidak berbeda jauh dengan minuman tinggi gula. Jika Anda tetap ingin mengonsumsi wortel, pilihlah bentuk mentah dalam porsi kecil dan kombinasikan dengan lemak sehat atau protein untuk memperlambat penyerapan gula. Dan yang terakhir, beet. Sayuran akar berwarna merah yang sering dipuji sebagai makanan detox ini ternyata menyimpan lebih dari 13 gram gula alami dalam setiap cangkirnya. Beet rebus, beet panggang, apalagi jus beet, semuanya menyumbangkan beban glukosa besar ke dalam tubuh. Konsumsi beet secara teratur dapat memicu lonjakan insulin yang terus-menerus dan meningkatkan peradangan, memperburuk kondisi diabetes Anda secara perlahan namun pasti. Lobak dan mentimun adalah pengganti yang lebih aman dan tetap memberikan manfaat kesehatan. Mungkin setelah mendengar semua ini, Anda merasa khawatir dan bertanya-tanya, apakah berarti semua sayuran itu berbahaya? Tentu saja tidak. Kabar baiknya, masih banyak sekali sayuran lain yang tidak hanya aman, tetapi juga sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Sayuran hijau rendah pati seperti bayam, kangkung, sawi hijau, brokoli, dan kale adalah contoh sempurna. Mereka tidak hanya memiliki indeks glikemik rendah, tetapi juga kaya akan serat, vitamin, dan mineral penting. Mereka dicerna secara perlahan, membantu menstabilkan kadar gula darah, dan mendukung kesehatan usus serta jantung. Selain itu, sayuran seperti timun, lobak, seledri, dan terong juga merupakan pilihan hebat. Mereka memberikan rasa kenyang tanpa beban karbohidrat berlebih, serta mendukung hidrasi tubuh dengan baik. Mengandalkan sayuran-sayuran ini dalam pola makan Anda, bukan berarti Anda harus menjalani diet yang membosankan. Sebaliknya, Anda bisa menjelajahi berbagai cara memasak yang lezat. Dari kukus, tumis, panggang, hingga sup.
Semua bisa diolah menjadi hidangan menggugah selera tanpa mengorbankan kesehatan Anda. Penting untuk diingat bahwa pengelolaan diabetes bukan tentang menghindari semua makanan, tetapi tentang mengenali mana yang berdampak buruk bagi kadar gula Anda dan membuat pilihan yang cerdas setiap hari. Bahkan makanan yang terlihat sehat bisa membawa efek yang merugikan jika dikonsumsi berlebihan atau dalam bentuk yang salah. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya hanya karena suatu makanan diberi label alami, organik, atau superfood. Untuk penderita diabetes, yang terpenting adalah bagaimana makanan itu mempengaruhi kadar glukosa secara nyata di dalam tubuh. Kuncinya bukan pada labelnya, tapi pada efek fisiologisnya. Kini, Anda memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang 5 jenis sayuran yang selama ini dianggap sehat, tapi ternyata berisiko. Dengan informasi ini, Anda bisa mulai menyusun ulang menu harian Anda, mengganti bahan-bahan berisiko tinggi dengan pilihan yang lebih aman, dan mendukung kestabilan gula darah. Bagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda, keluarga, teman, atau siapapun yang sedang berjuang menghadapi diabetes. Karena semakin banyak orang yang menyadari fakta tersembunyi di balik makanan sehari-hari, semakin besar pula peluang kita semua untuk hidup lebih sehat dan lebih sadar. Pengetahuan seperti ini adalah alat yang sangat berharga untuk mengambil kembali kendali atas kesehatan kita. Jangan lupa untuk mengikuti saluran ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya yang kami bagikan secara rutin. Kami selalu menghadirkan konten berbasis sains, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, khusus untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan dengan lebih baik. Dengan informasi yang benar, Anda bisa membuat perubahan yang nyata. Setiap keputusan yang Anda ambil hari ini akan membentuk kualitas hidup Anda di masa depan. Jadikan makanan bukan hanya sumber energi, tetapi juga alat untuk penyembuhan. Tetap sehat, tetap waspada, dan ingat, setiap langkah kecil menuju pilihan makanan yang lebih bijak adalah langkah besar menuju hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.